Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiandra Fendi Gunawan dengan NIM 212121170, kelas HKI 2E dengan nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyetaraan gender di tengah budaya patriarki. Gender atau biasa disebut dengan peran adalah hal yang dibilang cukup sensitif hingga saat ini. Gender atau peran di sini adalah berkaitan dengan tugas atau peran seorang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui budaya patriarki juga masih cukup melekat pada kehidupan kita. Sudah tak asing didengar bahwa erat kaitannya antara permasalahan gender dengan sebuah budaya yang disebut patriarki. Terkhusus di Indonesia sendiri, hal ini memang tidak dapat dipungkiri adanya dan perlu diketahui bahwa diskriminasi gender pun masih banyak ditemukan saat ini. Namun, semakin berkembangnya zaman, diskriminasi antas gender sudah dibilang semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara seorang laki-laki dan perempuan jika dilihat dari sudut pandang nilai dan tingkah lakunya. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, yang memiliki arti jenis atau tipe. Gender adalah sifat serta perilaku yang melekat dan dilekatkan pada seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya setempat. Pengertian gender sendiri berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Secara singkatnya, gender bisa diartikan sebagai peran atau perincian sosial yang diperoleh sejak lahir dari manusia yang meliputi tugas dari seorang laki-laki maupun perempuan yang meliputi atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang juga sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simboli di masyarakat yang bersangkutan. Gender juga bisa diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menetapkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Dalam sistem ini, ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Secara tersirat, sistem ini melambangkan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki. Budaya patriarki adalah semacam sebuah sistem yang memposisikan seorang laki-laki dewasa pada tempat paling penting atau sentral. Jadi demikian, segala sesuatu yang terdapat laki-laki dewasa akan berada pada posisi paling utama atau paling atas. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan yang bersifat patriarki, baik secara personal maupun melalui pengetahuan negara atau melalui pengaturan negara. Budaya patriarki ini sebenarnya dibilang masih cukup melekat pada kita, khususnya warga negara Indonesia. Contoh sederhananya adalah pencarian dana BPJS hanya berlaku untuk kepala keluarga saja. Walaupun sekarang sudah marak adanya himbauan penyetaraan gender, namun menurut survei yang dilakukan pada tahun 2018 lalu, menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia masih condong ke budaya patriarki ini. Masih banyak suami atau kepala keluarga yang tidak mengizinkan istrinya bekerja di luar atau berkarir. Ia menuntut istrinya agar sesuai dengan perannya sebagai seorang wanita, yaitu mengurus rumah tangga. Budaya ini pun seperti memutuskan harapan dan keinginan seorang perempuan untuk maju. Karena para orang tua berprinsip jika setelah menikah nanti tugas seorang istri adalah di rumah, jadi selayaknya tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi. Contoh masalah sosial yang nyata adanya sebagai imbas dari budaya patriarki diantaranya yaitu pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Budaya patriarki kerap menjadi pokok utama penyebab adanya permasalahan sosial kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Patriarki yang melekat ini menempatkan laki-laki pada kedudukan tertinggi dan menganggap bahwa perempuan adalah budak mereka.
sehingga tak jarang ditemui seorang kepala rumah tangga sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Karena merasa bahwa laki-laki memiliki power untuk mengatur apapun yang harus dijalani oleh istrinya. Selain itu, kedudukan istri pun seakan tidak memiliki ruang untuk bergerak dan melawan. Hal ini menyebabkan angka KDRT masih dibilang cukup tinggi saat ini. Kekerasan dapat berlangsung dalam keluarga dan relasi personal, bisa pula di tempat kerja atau melalui patriarki budaya. Kedua, khusus pelecehan seksual. Erat kaitannya dengan patriarki, pelecehan seksual banyak terjadi karena perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak. Maka dari itu, laki-laki sering menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan sebuah pelecehan seksual. Ketiga, angka pernikahan dini. Stigma masyarakat yang menganut budaya patriarki adalah seorang perempuan nantinya hanya bertugas mengurus rumah tangga dan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi. Maka dari itu, banyak kasus pernikahan dini yang tersebar hingga saat ini. Hal ini seakan menutup rapat-rapat keinginan seorang perempuan untuk bisa lebih mengeksplor dirinya sendiri. Keempat, angka penceraian. Karena angka khusus pernikahan dini akibat budaya patriarki, yang berarti banyak perempuan dipaksa untuk berumah tangga sedangkan ia belum siap secara fisik maupun hal psikis, baik hal dasar dalam rumah tangga hingga masalah parenting yang belum bisa ditangkap dengan baik, mengakibatkan banyak rumah tangga yang tidak berjalan mulus. Tak heran juga bahwa dengan hal yang demikian akan menyebabkan banyaknya angka perceraian. Namun seiring berjalannya waktu, bisa dilihat khususnya di Indonesia, penyetaraan gender sudah cukup terlaksana atau terlihat. Banyak wanita dewasa yang melaksanakan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan mengurus rumah serta bekerja di luar. Maka dari itu sekarang banyak sekali perubahan yang ada. Sebagai contoh, seorang wanita menjabat sebagai bupati, karena sebelumnya memang tidak pernah atau terbatas untuk hal seperti ini. Contoh lainnya ialah kepala sekolah wanita. Hal ini sebelumnya memang jarang didengar, namun memang nyata adanya. Selain itu, stigma masyarakat mengenai pernikahan dini pun mulai berkurang. Kasus KDRT pun sudah bisa ditangani dengan baik dengan adanya lembaga perlindungan wanita dan anak. Kasus pelecehan seksual pun mulai menemui titik terang di mana telah dibentuk hukum mengenai perlindungan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya patriarki di Indonesia semakin berkurang. Namun berbeda lagi jika kita melihat pada sudut pandang yang lain. Ada kalanya daerah di Indonesia yang masih sangat kental menganut budaya ini. Hal ini tentu bukan menjadi masalah yang besar karena negara Indonesia pun terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama, maka kebudayaan yang dihasilkan pun sangat beragam. Namun, memang ada baiknya budaya patriarki tersebut dihilangkan karena mengakibatkan dampak yang mungkin saja bisa terjadi. Jika budaya patriarki ini sudah merambah pada kasus kekerasan, memang sewajibnya untuk segera dihilangkan. Karena akibat sewenang-wenangnya, seorang laki-laki dapat menimbulkan banyak pihak yang dirugikan. Pernyataan ini memang harus terus dilakukan agar budaya patriarki ini bisa sedikit demi sedikit terkikis. Bukan bermaksud menghilangkan sebuah kebudayaan, namun jika kebudayaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, maka sepatutnya jangan dikembangkan. Selanjutnya, saya, Fiandra Fendi Gunawan, sebagai mahasiswa Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, jurusan Hukum Keluarga Islam, sedikit memberikan saran dan kontribusi, yakni dengan melakukan sosialisasi kepada para remaja mengenai budaya patriarki ini. Saya akan menyampaikan dengan sedetail mungkin, supaya sosialisasi yang saya lakukan bisa diterima dan dijalankan oleh para remaja agar mengerti tentang budaya patriarki. Sehingga para remaja pun memiliki acuan untuk berhati-hati dan bertindak serta menyadari dan
penyetaraan gender dan memberikan pandangan ke depannya jika hendak berumah tangga. Dari kesimpulan di atas, budaya patriarki memang tidak dibenarkan, maka sebisa mungkin untuk dikikis sedikit demi sedikit jika hal ini memang banyak merugikan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Penyetaraan gender memang sangat diperlukan supaya tidak ada lagi kekuasaan satu pihak atau diskriminasi gender. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.